Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kuburan massal dan penghilangan paksa. Yahya Tirta Perwita, pendeta, penyair, dan aktivis kemanusiaan, pembela korban tragedi 1965 di Wonogiri. Yahya mencatat ada 22 kuburan massal di Wonogiri yang menjadi tempat eksekusi terduga komunis. Beberapa saksi juga menuturkan peristiwa berdarah itu. Di Purwantoro, pada Desember 2002, Yahya menemukan 2 orang saksi hidup yang masih tersisa, Satiman dan Sodimejo, penggali kuburan massal Poh Doyong dan Sekar Sanan, tempat sekitar 130 orang mati di tangan Algojo. Satiman dan Sodimejo bersama beberapa orang lainnya disuruh tentara untuk menyiapkan liang kubur sedalam dada orang dewasa. Mereka tak berani bertanya untuk apa dan siapa. Mereka menyaksikan tahanan yang diturunkan dari truk dalam keadaan pergelangan tangan maupun kedua ibu jari terikat. Para penggali kubur lalu disuruh menjauh oleh tentara, namun mereka bisa menyaksikan dari agak jauh. Kemudian, para tahanan satu persatu disuruh masuk ke dalam lubang galian. Ada rombongan tahanan yang berpakaian rapi dan bersepatu, tetapi ada juga yang lusuh, berambut gondrong dan kurus-kurus. Suara bedil dan pistol mengakhiri hidup para tahanan satu persatu. Usai eksekusi, para penggali kubur dipanggil untuk menimbun mayat dengan tanah tanpa upacara dan doa. Ada pula tahanan yang ditembak 7 kali. Namun masih mengeluarkan suara mengerang sampai akhirnya langsung ditimbun tanah. Seorang tentara juga berpesan agar para penggali kubur itu tutup mulut atas apa yang mereka saksikan. Seandainya ada orang yang mendengar suara bedil dan bertanya, mereka disuruh berbohong bahwa sedang ada tentara latihan menembak di kuburan. Di sisi utara kuburan pernah ada pembongkaran kecil. Kemudian seekor anjing menggondol tengkorak kepala manusia dan dibawa ke jalan. Sayangnya, kedua saksi kini sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, cerita tentang keberadaan kuburan massal ini dikonfirmasi oleh beberapa penyintas dan penduduk sekitar Purwantoro. Amir Suripno, mantan pengurus YPKP 65 yang kini tinggal di Wonogiri, mengakui bahwa kuburan tersebut pernah dikunjungi tim YPKP dari Jakarta untuk keperluan penelitian. Namun, kuburan tidak mungkin dibongkar atau dipindahkan, karena saat ini sudah ditimpa dan digunakan untuk pemakaman baru. Sedangkan sebagian lainnya sudah menjadi ladang dan sawah.
Amir mengatakan bahwa dia pernah mendengar korban yang ada adalah 144 orang yang dikubur. Kuburannya di bagian bawah karena atasnya dipakai untuk makam umum. Selain kuburan massal di Wonogiri, Luweng Meloko juga sepi dari penuturan. Luweng yang pernah didatangi Yahya bersama Amir pada tahun 2003 tidak setenar Luweng Berubuk Semanu Gunung Kidul, goa vertikal yang terkenal dengan cahaya surga dan sungai bawah tanahnya yang sekarang menjadi tempat wisata susur goa. Kedua tempat tersebut dulunya merupakan tempat para algojo mengeksekusi tahanan terduga komunis. Cerita tentang Luweng Berubuk pernah dituturkan Romo Paul de Blot, seorang pastor dosen Universitas Gajah Mada. Waktu itu ia menyaksikan eksekusi di lubang maut itu. Sementara Luweng Meloko di Jonut Paranggupito mungkin hanya diketahui oleh penduduk setempat yang sudah tua, seperti Pak Paimo yang menyaksikan eksekusi di malam Jumat Pon. Sehari sebelumnya ada perintah dari kepala desa untuk membuat jalan menuju Luweng, tetapi tidak dijelaskan untuk apa jalan itu dibuat. Malam harinya, Paimo disuruh tentara berjaga di bukit yang lain pada tengah malam untuk mencegah para pedagang yang berjalan kaki menuju pasar agar tidak mendekat ke lokasi Luweng. 3 truk tentara datang, berhenti di pertigaan dekat bukit. Selang beberapa waktu kemudian terdengar rentetan tembakan memecah malam. Beberapa hari kemudian, bau bangkai menyebar. Semua penduduk dikerahkan untuk menutup Luweng dengan dedaunan. Ada sesosok mayat bersarung yang tersangkut di bibir goa. Sampai berbulan-bulan, angin terus membawa bau bangkai ke desa-desa sekitarnya. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.